Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Heliatus Solihah. Kali ini kami akan menyajikan beberapa video menarik dari Pasuruan dan sekitarnya yang dirangkum dalam program Pasuruan Sepekan edisi 15 September 2018. Pabrik kerupuk di Jalan Hasanuddin, Kota Pasuruan dilalap api, konsleting listrik diduga jadi penyebabnya. Pabrik kerupuk di Jalan Hasanuddin, Kota Pasuruan dilalap api pada Kamis malam. Korsleting listrik diduga jadi penyebabnya. Pabrik kerupuk milik seorang pengusaha yang biasa dipanggil Embun itu terbakar sekitar pukul 5:30 petang. Terlihat api berkobar menjilat ke angkasa, meluluhkan seluruh bangunan pabrik yang berdekatan dengan gedung SD, SMP, Pancasila tersebut. Mobil pemadam baik dari Pemkot ataupun Pemkab Pasuruan terlihat berada di sekitar lokasi. Sejumlah petugas damkar juga sibuk mencoba memadamkan api. Pasalnya, lokasi kebakaran terbilang masih cukup dekat dengan pemukiman, selain juga berdekatan dengan kantor lurah Karanganyar. Beberapa orang di kantor lurah itu pun terlihat panik, mencoba mengemasi berkas-berkas dan menyelamatkan keluar ruangan. Sementara beberapa warga juga nampak berlarian sibuk membantu proses pemadaman. Bahan-bahan mudah terbakar seperti tumpukan kayu maupun alat lain untuk produksi kerupuk di dalam pabrik membuat api cepat membara. Terlebih saat itu hembusan angin sekitar lokasi pabrik kerupuk ikan itu juga cukup kencang. Awalnya kecil, dikira pembakaran sampah, nggak taunya ini yang kebakaran pabrik. Pabrik apa ini, Pak? Pabrik kerupuk. Pabrik kerupuk. Iya. Tadi sempat ada terdengar ledakan atau gimana, Pak? Ada berapa kali? Di dalam pabrik itu ada kendaraan umum atau gimana, Pak? Banyak, Mas. Banyak kendaraan umum. Tapi belum ada korban jiwa yang Belum ada, Pak? Belum ada keterangan masih ada. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Sesosok mayat laki-laki ditemukan tergeletak di lapangan Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Belum diketahui identitas pria ini. Sesosok mayat laki-laki ditemukan tergeletak di lapangan Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat pagi. Belum diketahui identitas pria ini. Mr. X ditemukan sekitar pukul 5 pagi saat warga hendak mencari rumput di lapangan dekat dengan SDN 2 Sumberanyar Nguling. Suhud, salah seorang warga mengatakan ketika ditemukan, korban dalam posisi terlentang. Terlebih lagi, jasad tanpa identitas ini penuh dengan luka memar di bagian kepala, bahu, dan wajah. Mayat tersebut diduga masih berusia sangat muda, seperti pelajar SMA. Saat ditemukan oleh warga, jasad penuh luka itu langsung ditutupi dengan daun pisang. Hal ini karena warga terus berdatangan penasaran dengan jasad Mr. X. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Slamet Santoso mengatakan dari penyelidikan sementara ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun temuan ini akan diperkuat dengan melakukan visum. Ini ada penemuan mayat tadi, Nanda? Betul, jadi setelah ditemukan mayat, kondisi mayat memang sementara ada tanda-tanda kekerasan, sehingga kami evakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Namun sampai saat ini kami belum bisa menemukan identitas korban. Dalam korban tidak ada identitas. Kemudian kami berusaha untuk menyebarkan wajah korban sehingga nanti bisa diketemukan. Dari Nguling, tim liputan melaporkan. Dua pengendara motor asal Kabupaten Nganjuk menjadi korban tabrak lari di jalur Pantura, Probolinggo. Seorang diantaranya tewas di lokasi ditabrak sebuah truk dari arah belakang. Dua warga Kabupaten Nganjuk yang mengendarai sepeda motor menjadi korban tabrak lari di jalur Pantura Probolinggo pada Kamis pagi. Seorang diantaranya tewas di lokasi kejadian pasca ditabrak sebuah truk dari arah belakang. Kedua korban itu adalah M. Deni Arsila dan Roni Junaidi Ihsan, warga desa Ngelawat, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Mereka mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur Pantura ruas Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Kecelakaan itu bermula saat keduanya mengendarai sepeda motor bebek bernopol DK5529KJ. Mereka melaju dari arah barat ke timur. Saat itu kondisi jalan raya Banjarsari sedang padat merayap.
Tiba-tiba sebuah kendaraan di depannya mengerem mendadak karena padatnya jalur. Karena jarak terlalu dekat, Denny yang menjadi pengemudi menabrak bagian belakang mobil yang mengerem mendadak. Akibatnya, keduanya terjatuh dan Roni terpental dari motornya. Apesnya, di saat bersamaan dari arah belakang, melaju truk hijau yang tidak diketahui identitasnya. Truk itulah yang kemudian melindas Roni hingga tewas seketika. Sementara M. Denny Asrila selamat meski menderita luka ringan. Ceritanya gini mas, saya kan dari timur ya. Pas posisi saya itu di jembatan sini ya. Di sini tuh langsung bunyi gitu, buak langsung gini. Saya nggak lihat kenapa langsung lihat korban tergeletak. Itu dilindas atau gimana? Dilindas mas, itu kan ngerem. Ngerem nggak nututi. Jadi nabrak jatuh. Terus yang ini lari ke tengah. Ini lari ke tengah, terus yang gonceng ke pinggir. Saya tadi nggak lihat kan truknya apa. Truk kan banyak beriringan kan truk itu. Posisi saya kan di sana. Gitu. Meninggal berapa mas? Hah? Cuma satu, kan orang dua boncengan. Yang satu luka ringan lah. Jasad Roni kemudian dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk diotopsi. Sementara motor bebek yang dikendarai diamankan oleh unit Laka Lantas Polresta Probolinggo. Kini pihak kepolisian setempat masih melakukan pengejaran pada truk yang menabrak korban. Ya, ini tadi dari keterangan korban yang selamat, tadi ini korban ngerem karena ada mobil pribadi di depan, nggak nututi, akhirnya ngerem dadak nututi, akhirnya jatuh. Si korban jatuh, akhirnya terpental, digintislah sama truk. Untuk truknya kita konfirmasi sama korban, masih belum tahu untuk spesifikasi truknya, yang pasti warnanya hijau. Tapi untuk Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Sebuah benda mirip bom ikan membuat warga desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo geger. Benda mirip bahan peledak itu ditemukan pada Rabu 12 September lalu di jalan desa setempat. Sebuah benda mirip bom ikan membuat warga desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo geger. Benda mirip bahan peledak itu ditemukan pada Rabu di jalan desa setempat. Informasi yang didapat, benda mirip bom rakitan itu pertama kali ditemukan oleh Ento, salah satu warga desa Boto. Saat itu, Ento sedang melintas di jalan raya desanya. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di tengah jalan. Bentuknya mirip potongan pipa, lengkap dengan sesuatu yang menjuntai keluar. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Polsek Lumbang. Sebagai langkah antisipatif, pihak kepolisian menempatkan benda temuan itu di sebuah ember dengan air. Pihak kepolisian sendiri tidak mau berandai-andai apakah benda tersebut merupakan bondet atau bahan peledak. Sejauh ini temuan tersebut sempat viral di media sosial. Banyak sekali warganet yang menyangka benda itu adalah bondet atau bahan peledak. Walaupun benda itu bisa saja bukan seperti yang dipikirkan warganet. Sementara itu polisi masih terus melakukan penyelidikan terhadap benda temuan itu. Jadi kita langsung petugas tadi mendatangi TKP, kita amankan TKP, langsung kita bawa ke Polsek Lumbang. Belum dapat dipastikan bahwa barang tersebut apakah bom atau bukan. Kita masih akan mengundang dari tim Lapor atau mungkin dari Cibom, Brimob. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berimbas pada pengembangan industri logam di kota Pasuruan. Pelaku industri was-was dan sempat mengaku kaget karena harga bahan baku logam naik. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berimbas pada pengembangan industri logam di kota Pasuruan. Pelaku industri was-was dan sempat mengaku kaget karena harga bahan baku logam naik. Akhir pekan lalu dolar Amerika menembus Rp15.000, sedangkan pantauan hingga Selasa pagi, dolar Amerika dipatok pada kisaran lebih dari Rp14.864. Sebelumnya, kenaikan nilai rupiah sudah diupayakan, namun dampaknya tetap dirasakan pada pelaku usaha yang selama ini secara tidak langsung bergantung pada dolar. Dampak negatif itu salah satunya dirasakan Santoso, pengusaha cor logam di Sentra Logam Mayangan, Kota Pasuruan. Diungkapkan saat ini ia harus mengeluarkan modal lebih besar karena bahan baku logam semacam kuningan dan aluminium saat ini mengalami kenaikan.
Bahkan harganya terbilang mengagetkan karena kenaikannya mencapai Rp4.000 per kilogram dari harga semula yang berkisar Rp11.000 hingga Rp12.000. Kenaikan lebih dari 130% itu diakui membuatnya kelimpungan. Pasalnya, ia harus memenuhi pesanan sebelumnya dengan kesepakatan harga produk cor ketika bahan baku belum terjadi kenaikan. Saat ini sejumlah pengusaha logam dikatakan oleh Santoso harus memutar otak untuk mendapatkan tambahan modal. Pastinya, harga produk logam harus disesuaikan dengan lebih mahal, sehingga dianggap bisa berpotensi pada hilangnya pelanggan. Iya, pengaruh. Jadi saya minta naik itu nggak bisa, gitu loh. Repotnya gitu. Solusinya gimana? Saat ini untuk bahan dasarnya gimana Pak? Naik apa tetap untuk bahan dasar sampean kulaan ini? Ya naiknya bisa 4.000 gitu. Itu per kilogram ya? Per kilo. Diketahui sedikitnya 200 pengusaha logam dengan skala kecil dan menengah berada di sentra industri logam wilayah Mayangan, Kota Pasuruan. Mereka memproduksi spare part atau aksesoris mesin kendaraan bermotor, spare part mesin pabrik, hingga alat perkebunan. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Pasuruan gelar seminar di Hotel Tretes Raya, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Seminar berisikan tentang peran pewarta dalam transparansi dalam pembangunan daerah. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Pasuruan gelar seminar di Hotel Tretes Raya, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Seminar berisikan tentang peran pewarta dan transparansi dalam pembangunan daerah. Wartawan Pasuruan tergabung dalam PWI Pasuruan menggelar seminar dengan mengambil tema peran media dalam transparansi pembangunan. Acara dimulai pukul 10 dan dihadiri oleh PJ Bupati Pasuruan Abdul Hamid, Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Kabupaten Pasuruan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Pemerintah Kabupaten, Pemkab dan Pemerintah Kota Pemkot Pasuruan, perwakilan kepala desa hingga camat. Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno memberikan pandangan tentang pentingnya peran wartawan dalam proses pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. PJ Bupati Pasuruan Abdul Hamid turut menambahkan, wartawan memiliki peran untuk menyebarluaskan informasi tentang capaian daerah. Seminar yang diketuai oleh Muhajir Arifin itu menghadirkan pembicara Imam Wahyudi, Dewan Pers Jakarta, Ahmad Munir, Ketua PWI Jawa Timur, Suko Widodo, Akademisi UNER, dan Irsyad Yusuf, tokoh masyarakat. Imam Wahyudi lebih banyak mengulas tentang kemerdekaan pers, di mana wartawan berhak mendapatkan informasi dan narasumber karena sebagai pemberi kabar dan informasi kepada masyarakat. Masyarakat itu harus sadar bahwa kontrol terhadap media sekarang tidak lagi di pemerintah, tapi di masyarakat sendiri. Artinya masyarakat harus pandai memilah, menyaring mana yang mereka bisa untuk menilai apakah itu beritanya itu memang berita yang profesional atau tidak. Makanya itu perlu ada pelatihan tentang media literasi, dan juga masyarakat juga perlu paham bahwa kalau seandainya itu medianya itu memang tidak profesional dan abal-abal, ya mereka jangan layani, dan kalau kemudian cenderung bahwa mereka melakukan tindakan kriminal, saya akan laporkan ke polisi. Sementara Irsyad Yusuf yang hadir sebagai tokoh masyarakat mengaku selama pengalamannya memimpin Kabupaten Pasuruan merasakan kehadiran media dalam pembangunan cukup vital, terutama untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Limbah kayu sisa-sisa produksi mebel disulap menjadi lukisan 3 dimensi oleh Agustinus Eko, warga kota Probolinggo. Ditambah dengan sentuhan teknik bakar membuat lukisan semakin bercita rasa seni tinggi. Karya seni ini pun diklaim sebagai inovasi baru dalam dunia seni lukis. Pohon mangga yang ada di kota Probolinggo. Orang sendiri kisarannya sekitar 5-6 juta. Berasal dari limbah PT KTI, kita tata seolah-olah menjadi papan seperti ini. Ada tebing yang di belakang ini, saya menggunakan vinir jet. Ada yang warna coklat asli karena memang saat ini sedang saya mencari
perbedaannya dengan kanvas, kalau kanvas itu lebih menonjolkan pewarnaan, kemudian juga hanya 2 dimensi, hanya panjang dan lebar. Sementara kalau lukisan kita ini kan 3 dimensi, ya, dia ada ketebalan. Belawarmo, berikutnya adalah update berita terkini yang akan disampaikan oleh reporter kami, Willy Abraham. Willy, silakan dengan laporan Anda. Air terjun di Dusun Setro, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspol, Kabupaten Pasuruan, sekilas seperti air terjun pada umumnya. Namun, siapa sangka, air terjun ini memiliki sejarah yang tak banyak orang tahu. Memiliki tinggi kurang dari 100 meter, air terjun Gua Celik tampak segar meski dinikmati saat musim kemarau. Selain itu, masih sangat alami karena hampir tak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Akses menuju air terjun pun terbilang sulit. Untuk bisa sampai ke sana, harus berjalan kaki selama 1 jam. Bagi yang sudah handal mendaki atau menuruni gunung, mungkin trek ini terbilang mudah. Akan tetapi, bagi pemula, perjalanan ini bisa saja menjadi sangat melelahkan. Terletak jauh dari pemukiman warga dan akses yang sulit seolah tak tersentuh. Ternyata, air terjun ini pernah disinggahi Presiden pertama Republik Indonesia. 2 warga desa Jimbaran bernama almarhum Jamsari dan Katimin atau Sauki merupakan saksi sejarah Soekarno pernah berdiam di Puspol. Mereka adalah pendamping setia Bung Karno saat semedi di Dusun Setro. Memang, tidak banyak diketahui orang luar dusun. Namun, hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bagi seluruh warga dusun secara turun-temurun. Kedua orang itu merupakan pengikut setia Bung Karno saat semedi. Bahkan, turut mendampingi ketika Bapak Proklamator tersebut sedang mandi di air terjun. Sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Dusun Setro, dengan Pak siapa? Pak Qadir. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Nah, belum kita akan tanya-tanya tentang sejarah air terjun di Gua Celik ini. Pak, sebenarnya air terjun ini ceritanya seperti apa sih Pak? Gini Pak, ceritanya mengenai air terjun sendiri dulunya itu pada waktu dulu belum kemungkinan ini katanya menurut cerita itu air terjun ini sempat buat mandi presiden kita pertama di situ. Jadi airnya sendiri sangat-sangat alami Pak. Harapan dari kami Pak, ini mudah-mudahan pemerintahan peduli akan air terjun Gua Celik ini, karena akses jalannya Pak ini yang tidak mendukung. Jadi harapan kami ini ada kepedulian dari pemerintahan daerah, nanti akses jalan bisa dibenahi seperti itu Pak. Pak, ini kan air terjun ini kan alami ya Pak ya? Belum. Kira-kira ada nggak sih Pak warga yang memanfaatkan air terjun ini selama ini? Kalau memanfaatkan dari sini nggak ada Pak, karena ini sangat curam dan akses jalannya yang tidak mendukung Pak. Pak, apa yang dari dulu Pak akses jalan ini emang seperti itu Pak? Nggak ada perhatian sama sekali? Mulai dari dulu Pak, mulai dari dulu memang akses jalannya seperti ini Pak, nggak bisa dilalui. Gitu ya? Iya. Dan juga air terjun di belakang saya ini itu sama sekali belum pernah disentuh oleh warga dan juga tidak dimanfaatkan sama sekali. Padahal air terjun Gua Celik ini mempunyai potensi yang sangat besar. Dan juga salah satu faktor yang membuat warga tidak memanfaatkan air terjun ini adalah faktor akses jalan yang menuju ke sini ini yang cukup ekstrim dan juga butuh perhatian. Pak, selama ini air terjun ini hanya dibiarkan mengalir seperti ini berarti? Iya, hanya dibiarkan mengalir seperti ini Pak. Ya, demikian Belawarmo wawancara saya dengan Kepala Dusun Seturo dengan Pak
Pak Kodir, Pak. Dengan Pak Kodir. Ya. Untuk informasi selanjutnya, ikuti terus perjalanan saya menelusuri potensi wisata di wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum tersentuh dan juga belum terjamah oleh manusia. Tetap saksikan terus Pasuruan Sepekan hanya di Warta Bromo TV. Baik pemirsa, berarti tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Heliatus Solihah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.